pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang MCB atau Miniatur Circuit Breaker. MCB fungsinya adalah untuk mencegah arus hubung singkat sehingga beban menjadi aman. Jadi kalau Anda anak-anak sekalian melihat MCB biasanya ada kalau di rumah-rumah di bawah KWH. Apabila terjadi hubung singkat, maka MCB ini dia akan bekerja. Ya, jadi fungsinya itu adalah untuk mencegah bahaya atau terjadinya hubungan singkat. Apa itu hubungan singkat? Itu fasa dan netral terhubung secara langsung. Nah, ini misalnya ini fasa, misalnya di stop kontak fasa netral terhubung langsung, maka itu begini hubungan singkat. Maka MCB-nya akan yang tadinya tadi hidup dia akan turun ke bawah, ya. Nah, itu MCB. Nah, kemudian di dalam rangkaian kontrol nanti MCB ini untuk mengamankan rangkaian kontrol sehingga rangkaian kontrol itu aman terjadi terhadap hubungan singkat. Nah, kemudian kalau di rumah-rumah di samping hubung singkat, MCB ini juga sebagai pembatas. Misalnya kalau di rumah Anda 450 PA dayanya, maka pembatasnya hanya 2 ampere. Nah, jadi di samping sebagai hubung singkat dia pembatas beban 450 PA. Nah, MCB ini ada yang 1 pas, ada yang 3 pas. Ini ada MCB 3 pas. Nah, nanti untuk motor nanti kita menggunakan MCB 3 pas karena motornya motor 3 pas. Sama, itu untuk mencegah terjadinya hubung singkat pada motor. Maka ini MCB. Cara pemasangannya mudah sekali, ya. Jadi kalau pemasangannya dia dipasang pada rel MCB. Biasanya dibuka ini dibuka gini, ya. Kemudian dihubungkan plug gini, kemudian lepas dia terpasang sudah. Nah, itu ya. Nah, kemudian cara pemasangan kabelnya bagaimana? Ya, jadi pemasangan kabelnya ini kabel masuk di sini, ya. Masuk, ya. Jadi kabel dimasukkan di sini, ya. Nah, coba lihat ini, ya. Kabel dimasukkan di sini, ya. Contoh Bapak masukkan kabel ini, ya. Nah, ini dia masuk. Apabila kita putar dia akan dijepitnya. Nah, ini akan dijepit. Ya. Nah, sering terjadi kesalahan itu, ya. Sering terjadi kesalahan salah memasukkannya di bawah sini. Sehingga apa? Bukannya kejepit, ya, dikerasi semua tambah keras. Tidak pernah terjepit karena salah memasukkan kabelnya. Nah, itu ya, ini masuk, ini keluar. Demikian juga ini, ya, ini masuk, ini keluar. Nah, kemudian komponen pengendali berikutnya adalah lampu indikator. Nah, ini lampu indikator persis sama dengan lampu kita di rumah, cuman bentuknya ini hanya kecil, hanya sebagai tanda bahwa rangkaian itu bekerja atau rangkaian itu mati. Jadi apabila menyala dia rangkaiannya bekerja, lampunya menyala. Apabila mati maka mati, ya. Atau apabila terjadi gangguan lampu merah menyala. Nah, itu kan. Nah, apabila normal lampu merahnya mati. Nah, ini sama, ada fasa sama netral di sini, ya. Sama fasa sama netral. Nah, mungkin itu komponen dari Bapak. Kemudian sebagai tambahan Bapak, nanti apabila anak-anakmu sekalian praktek, ya, multimeter apabila sudah tidak digunakan lagi atau selesai menggunakan multimeter, maka ingat posisi saklar pemilih adalah kembalikan pada posisi off, ya. Jadi pada off. Nah, mengapa demikian? Karena apa? Apabila posisinya off, maka bermalam-malam dia ini menggunakan baterai sehingga baterainya ini habis. Tapi kalau posisi off dia tidak menggunakan baterai di dalam. Nah, lalu apabila tidak ada posisi off-nya, tidak ada multimeter yang tidak ada off-nya. Di mana posisinya? Letakkan pada posisi AC pole, pada tegangan tertinggi. Nah, tegangan tertinggi. Sehingga aman. Misalnya dicucukkan ke stop kontak 220 masih aman karena dia 1000 volt. Beda kalau tadi posisinya seperti ini, ya. Anda habis praktek posisinya di ohm. Ya, di ohm posisinya. Kemudian ada orang lain yang enggak waktu praktek dia langsung memakai, dia colokkan ke bertegangan, maka ini akan terbakar. Ya, akan terbakar. Nah, maka penting sekali setelah selesai menggunakan multimeter kembalikan pada posisi off atau pada posisi PAC tegangan tertinggi. Oke, demikian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.